tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Pasti bisa lebih mantap dari itulah. Sama-sama bilang, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, ketik di live chat saudara, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Amin. Saya mau ini tertanam dalam roh saudara, sehingga apapun yang terjadi, we know that our God is a faithful God. Allah saya adalah Allah yang setia. Amin. Nah, salah satu bukti kesetiaan Tuhan, kita masuk pada pembahasan ke-19. Dia mendewasakan dan menyempurnakan kita. I know God is God of blessings. Saya percaya Allah saya memberkati. Lumayan ada 7 yang bilang amin. Yang lain susah hidupnya. Saya percaya bahwa Allah saya adalah Allah yang memberkati. Nah, lumayan, udah mulai 39. Saya percaya Allah saya adalah Allah yang memberkati. Amin. But blessings of God is not His goal. Tetapi berkat Tuhan bukanlah tujuan akhir Tuhan, bukanlah target Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, berkat bukanlah target Tuhan. Apa artinya kita diberkati kalau hidup kita akhirnya terbuang di neraka? Makanya Alkitab bilang, apa artinya kamu mendapatkan seluruh dunia ini jika jiwa kamu binasa? Karena berkat bukan soal apa yang kita miliki, tapi berkat respons kita dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Herodes tinggal di istana, tapi dia tinggal di istana dengan hati yang penuh kebencian, dengan hati yang penuh dengki. Sehingga saya beri nama Herodes adalah orang yang termiskin di dunia. Jangankan gedung, gubuk pun dia tidak punya. Syukur aja dia gak bisa. Sehingga meskipun engkau tinggal di rumah kontrakan, bukan berarti engkau tidak diberkati. Nah ini nih, yang tinggal di rumah kontrakan stres. Sehingga meskipun kau tinggal di rumah kontrakan, bukan berarti kau tidak diberkati. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta enak aja ngomong. Pendeta belum pernah ngerasain tinggal di rumah kontrakan. Kalau saya belum pernah merasa tinggal di rumah kontrakan, saya tidak pantas untuk bicara. Saya tahu apa artinya tinggal di kos, saya tahu apa artinya tinggal di rumah kontrakan, dan saya tahu berkat tidak ada urusannya dengan berapa luasnya rumah kita, tapi berkat berurusan dengan berapa luasnya hati kita menerima dengan syukur semua yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, yang tinggal di rumah kontrakan bahagianya luar biasa. Yang tepuk tangan itu pasti yang di rumah kontrakan. Yang nggak di rumah kontrakan dia nggak ngerti apa artinya kalender. Orang tinggal di rumah kontrakan pasti ada kalender untuk menghitung hari. Ya mesti bayar lagi. Gue tahu, gue pernah ngalamin. Ya kan. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan berpikir Tuhan berkati itu harus bicara tentang kelimpahan. No. Target Tuhan bukan bagaimana membuat kita diberkati, tapi target Tuhan membuat kita menjadi dewasa dan sempurna. I know it's not easy, tetapi Tuhan yang setia akan terus mengarahkan kita sampai di sana. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9. Di bawah judul perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, kata Paulus, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus.
Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jikalau di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jemaat Tuhan di Korintus adalah salah satu jemaat yang paling bisa diandalkan oleh Paulus. Mereka cinta Tuhan, mereka cinta pekerjaan Tuhan, mereka banyak berkorban untuk pelayanan Paulus. Mereka cukup dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kalau sudah pelajari kitab Korintus, banyak hal-hal tentang iman Kristen ada di sana. Paulus bicara tentang kesatuan, Paulus bicara tentang karunia-karunia, Paulus bicara tentang kasih, Paulus bicara tentang banyak hal kepada jemaat di Korintus. Tetapi tetap lepas daripada hal-hal dahsyat yang ada dalam pelayanan jemaat Tuhan di Korintus, tetapi Paulus membagi jemaat ini dalam dua kelompok besar. Bukan si kaya si miskin, bukan rohaniawan dan jemaat awam, bukan pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat biasa, tetapi manusia rohani dan manusia duniawi. Dan kalau kita mau jujur, setiap gereja, setiap pelayanan, setiap komunitas Kristiani selalu ada kumpulan manusia duniawi dan manusia rohani. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, jemaat yang oleh Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, baik yang ada di gereja maupun yang ada online, manusia duniawi kita semakin berkurang, supaya manusia rohani kita terus jadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Alkitab bilang kalau masih ada iri, masih ada dengki, masih ada kepala batu, masih ada egois, masih ada pemaksaan kehendak, masih ada arogansi, masih ada ketersinggungan, masih ada yang suka ngambek, masih ada yang nggak mau ditegur, bukankah itu tanda kita manusia duniawi? Bilang sama sebelah saudara, tuh denger tuh. Ayo kita lihat selanjutnya. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Seperti sekarang, mungkin bukan lagi aku Apolos, aku Paulus, tapi sekarang bernama aku Katolik, aku Protestan, aku Reform, aku HKBP. Kamu apa? Pantekosta ya? Pantekosta ya? Kamu apa? Karismatik ya? Yang la. Yang terjadi sekarang saling menghina. Yang setuju sama saya katakan bukan barang baru. Saudara gak usah kecil hati dan bilang, aduh pendeta kenapa sekarang kok banyak menghina ya? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setan yang sama sudah ada pada zaman Yesus ada. Murid-murid bukankah pernah bertanya, siapakah yang terbesar di kerajaan sorga? Setannya judulnya sama. Namanya setan sok jago. Di zaman Paulus juga ada, aku Apolos, aku Paulus. Di zaman sekarang kira-kira ada nggak? Ada. Yang hanya meninggikan doktrinnya. Tetapi coba lihat ayat ini. Ayat 5 bilang, jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut apa? Jalan diberikan Tuhan kepadanya. Masing-masing menurut jalan ditunjukkan Tuhan. Hanya anak kecil yang gak bisa menerima perbedaan. Setuju gak?
Saya pernah lihat anak kecil berkelahi nggak sama temannya? Anak kecil kalau berkelahi nggak ada topiknya. Jadi kalau dalam rumah tangga masing-masing merasa saya lebih berjasa, saya tuh sebagai istri ya pendeta, saya udah mau segalanya suami saya, orangnya nggak pernah mau peduli, saya udah nggak kuat. Saya beri nama kita ke kanak-kanak. Karena kanak-kanak nggak bisa menerima perbedaan. Kalau hidup ini kita hanya mau berkawan sama orang yang satu circle, atau istilah sekarang bilang satu frekuensi. Lu bayangin gak kalau radio cuma satu frekuensi, itu cuma satu ban. Radio tuh banyak frekuensinya, ada yang dangdut lah, ada yang jazz lah, ada yang berita lah. Tetapi justru asiknya radio karena banyak frekuensi. Kalau kita nggak bisa menerima perbedaan, saya menyebutnya dunia terlalu sempit bagi kita. Amin. Kita lihat selanjutnya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Perbedaan doktrin bukan alasan untuk ribut. Masing-masing bisa membenarkan dan masing-masing punya alasan yang mengandung pemahaman logika yang hebat, mengarahkan pada perasaan yang menggebu, sehingga akhirnya yang terjadi adalah kebencian dan perpecahan. Ingat, dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Amin. Kalau ujung-ujungnya rumah tangga sudah jadi panas, komunitas sudah jadi nggak nyaman, pelayanan saudara akhirnya jadi nggak sejahtera, berarti ada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Karena itu yang paling penting. Ini dia, sama-sama bilang sama saya, yang paling penting bukan yang menanam atau yang menyiram, bukan metode-metodenya, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang paling penting, iman kita bertumbuh nggak? Yang paling penting, kebahagiaan rumah tangga kita bertumbuh nggak? Yang paling penting, rohani kita bertumbuh nggak? Itu yang Tuhan cari. Kedewasaan dan kesempurnaan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9 luar biasa, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kami adalah apa? Kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Wow. Kalau kita memahami filosofi di balik ayat ini, kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah bangunan dan ladang Allah. Tapi yang terjadi sekarang, kami kawan sekerja Allah, kamu adalah serigala liar yang busuk. Astaga. Mari kita belajar filosofi dari surat-surat Paulus ini. Kalau kami kawan sekerja Allah, otomatis kamu adalah ladang dan bangunan Allah. Artinya kalau saya menyadari saya kawan sekerja Allah, kamu yang mungkin berbeda, kamu yang mungkin saya belum bisa mengerti, tetap harus saya hargai dan saya cintai. I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya. Alkitab saya mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau tanya sama saudara, yang berbeda sama saudara itu manusia bukan? Bukan pendeta, kutu kupret dia pendeta. Yang memfitnah kita, yang menegur kita, yang berbeda dengan kita juga manusia. Tetapi jujur, dalam hidup ini kadang-kala juga ada manusia-manusia toksik. Toxic people. Kita tidak boleh menyerang toxic people dan menghina serta merendahkannya. Betul.
Kita harus tetap put distance. Kita tetap harus jaga jarak. Tapi kita tetap dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk mendoakan. Dan kita dipanggil untuk menjadi semakin dewasa melalui hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Karena dengan menghadapi toxic people, kita harus belajar. Kita jangan jadi sama dengan mereka. Setuju? Hidup ini hanya dua orang kok yang kita ketemu. Yang pertama orang-orang yang kita sukai. Dan yang kedua orang-orang yang tidak kita sukai. Orang-orang yang kita sukai akan menambah kebahagiaan kita. Tetapi orang-orang yang tidak kita sukai akan menambah kapasitas kita dalam kehidupan ini. Setuju? Karena kita akan belajar lebih banyak. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya 2 Tesalonika 1 ayat 11-12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya, apa yang Tuhan buat? Menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. The end of the day, Tuhan panggil kita, Tuhan beri kekuatan buat kita. Targetnya adalah supaya saya menjadi semakin sempurna. Alkitab bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Bilang sama sebelah saudara, sabar ya, saya masih belum sempurna. Life is ongoing process. Tetapi yang pasti kita harus makin maju. Tetapi kita punya target. Hidup Kristen bukan ya udah terima saya, memang saya orang yang begini mau diapain. Hidup Kristen adalah sabar dengan saya. Mungkin saya belum sempurna sekarang. Tapi Tuhan yang mengasihi saya akan menolong saya terus. Untuk saya menjadi semakin sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan. Apa akibatnya kalau kita makin disempurnakan? Nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Klik. Aha. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, oleh korban Kristus di atas kayu salib, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Siapa itu mereka yang Ia kuduskan? Jawab sama-sama saya. Saya. Siapa itu mereka yang Ia kuduskan? Siapa itu yang Ia kuduskan? Saya. Setelah dikuduskan, maka Dia terus akan menyempurnakan kita, kata Alkitab. Klik. Karena itu saya ada pada kesimpulan sederhana, bahwa masalah terbesar gereja di akhir zaman bukanlah setan. Saya mengerti ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya dan berkata, "Wow, pendeta, masalah terbesar di akhir zaman adalah setan." I know. The devil is our enemy. Tapi Alkitab juga bilang roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Alkitab juga bilang iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Alkitab juga bilang lawan iblis maka iblis akan lari. Betul, iblis adalah musuh kita. Suami saya lari dari rumah. Setan ini. Setannya bukan gue, bacot lu. Ada suami lari dari rumah bukan karena setan, Bu. Bacot. Pak, ada istri lari dari rumah bukan karena setan. Bapak pelitnya minta ampun. Benar deh Pak. Jangankan berkat, dosa aja diminta Bapak gak kasih. Ada orang begitu pelit sampai Tuhan bilang, serahkan semua dosamu. Enggak Tuhan, aku punya. Orang kayak gini, jangankan berkat, dosa aja diminta gak dikasih, saudara. Jadi ada banyak orang pikir apa-apa setan. Enggak juga. Kalau saudara tanya sama saya, klik. Saya catat di sini. Kenapa setan bukan musuh terbesar? Karena setan sudah dihancurkan Kristus di atas kayu salib. Yang setuju katakan, aku percaya. Karena itu saya coba catat di sini. Masalah terbesar gereja di akhir zaman adalah apa? Orang-orang percaya namun belum dewasa dan tidak mau disempurnakan.
Banyak gereja pecah bukan karena setan. Bilang sama sebelah saudara, karena lu. Sorry ya Pak, sorry ya Bu ya. Banyak orang keluar dari gereja bukan karena setan Bu. Setan gak bisa keluarin orang dari gereja. Karena waktu setan baru datang dikit, bulu kuduk kita merinding, langsung dalam nama Yesus setan keluar, keluar, keluar. Iya kan? Tapi seringkali karena kita kepala batu, saudara. Ini saya bilang kita belum dewasa. Musuh gereja bukan teroris. Tapi musuh gereja, bilang sama sebelah saudara, lu ini. Orang gereja tapi yang tidak dewasa. Klik. Saya coba catat di sini, why? Yang pertama, karena saya catat di sini, karena mereka lah yang senang menebar perpecahan dan perselisihan dalam tubuh Kristus. Setan gak bisa adu domba gereja. Setan pakai orang yang katanya adalah hamba Tuhan, yang katanya adalah orang pelayanan, tapi yang belum dewasa. Gerejaku dong, pendetaku dong, pelayananku dong. Nah, ini gaya-gaya kekanak-kanakan kan. Yang kedua, karena mereka lah yang gak dewasa, yang gak mau disempurnakan, yang senang mengkotak-kotakan siapa yang lebih rohani, siapa yang lebih berkenan pada Tuhan. Oh, gereja kami adalah gereja ruang kudus. Apa itu glow? Pendetanya cuma ketawa. Gak ada orang ketawa-ketawa di hadirat Roh Kudus, di hadirat Yang Maha Kudus. Gereja yang suka ketawa-ketawa, gereja halaman. Mau di halaman kek, mau di ruang kudus kek, yang penting Tuhan yang pegang kita, Tuhan yang bawa kita pada keselamatan. Amin. Saya pendeta sebagai suami, saya yang udah berbuat begini. Kalau kita merasa berjasa, kita gak mungkin bisa menghargai orang lain. Amin. Kita baru bisa menghargai orang lain ketika kita sadar bahwa kita hanyalah hamba. Amin. Orang yang sudah dewasa menyadari, my duty is to serve. Tanggung jawab saya lah untuk melayani. Tapi seorang anak-anak, ya mama tolong nyamin dong, gak mau. Mandi, belum ada sabun. Gak mau airnya dingin. Masakin air panas. Selama kita merasa kita yang paling benar, paling hebat, paling berjasa, paling segala-galanya, kita tidak pernah bisa menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, karena mereka lah yang banyak menimbulkan kekecewaan dan kepahitan dalam pelayanan. Pernah gak saudara kepahitan sama setan? Ngapain kita kepahitan sama setan? Memang dia kerjaannya nyerang kita. Justru ketika setan menyerang, iman kita bangkit. Tapi kita kepahitannya kadangkala gak nyangka ya, kok orang pelayanan bisa genit begitu ya. Gak nyangka ya, orang pelayanan kok sama suaminya bisa kasar begitu ya. Gak nyangka ya, orang pelayanan kok bisa menghalalkan segala cara. Aduh, kaget saya pendeta. Orang pelayanan kok bisa bohong, orang pelayanan kok bisa curang gitu. Itu yang menimbulkan banyak kepahitan. Orang-orang yang dewasa dalam Tuhan bukan sempurna, tetapi dia mau terus berjuang sampai makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Saya coba pelajari kenapa Tuhan punya target untuk kita dewasa dan sempurna. Karena yang menjadi sumber masalah adalah orang-orang yang sudah pelayanan, sudah aktif di gereja, sudah percaya Kristus, tetapi tidak dewasa dan tidak mau disempurnakan. Yang pertama, karena mereka yang senang menebar perpecahan dan perselisihan, memancing amarah. Yang kedua, mereka senang mengkotak-kotakkan siapa yang lebih rohani, siapa yang lebih berjasa, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berkenan pada Tuhan. Yang ketiga, mereka yang banyak menimbulkan kekecewaan dan kepahitan dalam kehidupan maupun dalam pelayanan. Dan yang keempat, karena mereka lah yang menjadi penyebab pekerjaan Tuhan tidak maju.
membuat rumah tangga tidak maju, membuat masa muda kita tidak maju. Karena terlalu banyak berdebat dan menjadikan pelayanan ribet. Pak, bukan rumah tanggamu gak bahagia, engkau hanya kadangkala terlalu ribet, Pak. Bu, bukan rumah tanggamu gak bahagia. Kadangkala ibu yang terlalu ribet, Bu. Bener deh, Bu. Boleh gak, Bu, stop ribet, Bu? Pekerjaan Tuhan tidak pernah bisa diselesaikan oleh orang-orang ribet. Rumah tangga tidak pernah bisa bahagia dengan orang-orang ribet. Bisnis tidak pernah bisa maju dengan orang-orang ribet. Masa muda tidak pernah sukses dengan orang-orang ribet. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, saya mau pesan, lu kalau cari pasangan teman hidup jangan ribet. Cewek-cewek, lu kalau dapat cowok yang ribet, tanya sama mama lu betapa menderitanya dia punya laki yang ribet. Cowok-cowok, kalau cewek lu ribet, tanya sama bapak lu. Bapak lu udah berapa kali itu serangan jantung gara-gara mama lu ribet. Anak-anak Tuhan Yesus menghadapi apa saja. Buat saya Maria adalah contoh yang luar biasa. Masalahnya boleh banyak, tapi dia cuma jawab satu kalimat. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sampai dia mesti melahirkan di kandang domba, dia gak ribet. Orang-orang yang dewasa, orang-orang yang terus disempurnakan Tuhan, dia percaya betul yang Tuhan sediakan selalu yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah.